Ya, selamat datang, selamat berjumpa di SMP Jun 23 Merauke, anak-anak kelas 9 seluruhnya atau siswa-siswi kelas 9 seluruhnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah harapan kita semua. Tetap semangat untuk belajar walaupun situasi cukup sulit untuk memungkinkan kita belajar. Namun tetap semangat. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokoler COVID-19. Misalnya menggunakan masker saat kita bepergian, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Nah, sebelum kita lanjut dengan materi pembelajaran kita, Pak Thomas juga ingin menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran agama Katolik, kita akan didampingi oleh 3 guru bidang studi agama, yakni pertama, Pak Thomas sendiri akan mengajar di kelas 9 seluruhnya, dan kelas 8 4, kelas 8 5, kelas 8 6, dan kelas 8 7. Sedangkan Ibu Beatrix akan mengajar kelas 71 dan kelas 72, dan ibu guru kita yang baru adalah Ibu Sabina Samponu atau biasanya disapa Ibu Santi, akan mengajar di kelas 73, 74, 75, 76, dan 77, dan kelas 81, 82, dan 83. Oke, buku sumber pembelajaran kita yang pertama, sumber utama adalah kitab suci, dan yang kedua adalah buku cetakan lama yang berwarna biru dan buku cetakan baru yang berwarna kuning. Jika anak-anakku yang terkasih mau mengambil sumber tambahan dari internet sebagai pengetahuan atau mempunyai buku yang sumbernya sama dengan buku cetakan kelas 9 ini, boleh saja menggunakan. Yang penting sumbernya tidak jauh dari sumber utama yang kita gunakan. Nah, kita lanjut dengan pembahasan materi kita. Yang pertama adalah bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Anak-anak yang terkasih, karya keselamatan Allah tidak berhenti atau terbatas sampai kapanpun. Ada beberapa alasan yang perlu kita tahu. 1. Allah menginginkan hubungan dengan manusia terus terjalin. Dan yang kedua, manusia adalah bagian dari karya keselamatan Allah. Dan yang ketiga, Allah yang Maha Rahim adalah Allah yang mengampuni. Allah menyatakan diri pada manusia dalam pertemuan pribadi. Dalam pertemuan itu, Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya, namun manusia diajak bertemu dengan Allah dalam hidup dan kesatuannya. Keselamatan itu tidak lain dari kesatuan Allah dengan manusia. Manusia menanggapi kebaikan dan kemurahan Allah yang dengan penuh cinta telah mengundangnya untuk hidup bersamanya dalam iman. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah, penyerahan diri kepada Allah. Dalam iman Kristiani, keselamatan itu terlaksana sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Kita lihat bagian A. Allah adalah sumber keselamatan sejati. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula, Allah menghendaki agar hidup manusia itu selamat. Keselamatan itu ditujukan kepada manusia tanpa melihat latar belakang, suku, atau kelompok tertentu, karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah. Sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaan. Kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya seharusnya semakin mendorong manusia untuk dekat
dengan kehendak Allah. Kita lihat bagian pertama, memahami bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Namun, kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah. Bahkan beranggapan hidup dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan sejati. Jadi, pada zaman sekarang ini, orang itu menduakan Allah. Manusia selalu mengandalkan hal-hal duniawi, tidak lagi melihat Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Nah, alasan mengapa manusia menjauhkan Allah dalam hidupnya. Kita lihat poin pertama adalah manusia hanya mengejar materi. Poin kedua, manusia lebih memilih yang instan atau yang gampang dibandingkan hubungannya dengan Allah. Poin ketiga, manusia merasa bahwa jawaban dari Allah tidak bisa memuaskan apa yang manusia butuhkan. Kita lihat contoh-contoh sumber keselamatan keliru dalam masyarakat. 1. Mamon atau uang menguasai hidup manusia. 2. Banyak benda yang dianggap mistik dan dianggap punya kekuatan. Ketiga, zaman sekarang kekuatan gaib lebih menjawab kebutuhan manusia secara tepat. Yang kedua, memahami bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Pada bagian kedua ini, kita lebih melihat bahwa Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan duniawi, bukan pada sumber-sumber gaib, serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Kita lihat bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Di sana Paulus menceritakan bahwa Paulus mengubah situasi dan paradoks atau pemikiran orang-orang di Athena pada saat itu yang menganggap bahwa patung yang mereka tidak memberikan nama itu justru Paulus menamakan sebagai seorang penguasa alam semesta. Kita tahu pada saat itu kebudayaan Yunani menganggap bahwa alam mereka itu hanya terletak pada benda-benda yang mereka sembah atau mereka puji. Misalnya patung. Jadi mereka membuat patung itu sebagai alam mereka. Maka di sana Paulus hadir untuk mewartakan Injil, mewartakan Kristus di tengah-tengah orang-orang di Athena. Allah diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena, karena pada saat itu mereka belum mengenal Kristus. Ada beberapa alasan teologis kehadiran Paulus di Athena. 1. Pewartaan Paulus di Athena memberikan satu pelajaran penting bagi pewartaan Injil zaman ini. Yang kedua, Paulus berani mewartakan imannya di ruang publik. Dia tidak malu-malu, tapi dia berani. Yang ketiga, Paulus tidak menunggu orang datang kepadanya, tetapi pergi keluar untuk mencari orang yang hilang seperti seorang gembala yang baik. Dan keempat, Paulus tidak takut dan malu membawa imannya dalam percakapan sehari-hari dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, sebab ia yakin akan kebenaran imannya. Dan yang kelima, pada bagian terakhir, Paulus juga tidak putus asa ketika hanya sedikit orang yang menerima pewartaannya, karena Paulus percaya bahwa rahmat Tuhan selalu menyertai dia untuk pewartaan Kristus yang sudah bangkit. Nah, Pak Thomas akan memberikan tugas di bagian terakhir ini. Tugas kita diambil dari bacaan kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15.
dilanjutkan ayat 22 dan bab 18 ayat 1. Tugas kita akan membuat refleksi atau pemahaman terhadap bacaan yang baru saja kita baca. Kita buat refleksi 1 halaman. Nah, bagi yang punya WA bisa langsung foto tugasnya, langsung kirim ke guru bidang studi, yaitu Pak Thomas sendiri. Nah, arahan singkat di akhir materi ini, diharapkan Anda dapat mengikuti channel video pembelajaran ini terus sampai tuntas, karena selalu ada tugas di setiap akhir materi pembelajaran. Nah, jangan lupa like video ini, tekan tanda loncengnya, dan subscribe channel ini agar Anda dapat mengikuti terus video pembelajaran dari guru bidang studi. Ingat ya anak-anakku, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.